Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, Opah Ropiah, pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan pengertian prinsip pengembangan kurikulumnya. Prinsip itu merujuk pada sesuatu hal yang sangat penting, yang sangat mendasar, yang harus diperhatikan. Sifatnya ini mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang serupa. Nah, sehingga prinsip-prinsip tersebut menggambarkan ciri-ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada proses identifikasi, dan yang kedua ada proses analisis, yang ketiga ada proses sintesis, yang keempat ada proses evaluasi, dan yang kelima ada proses pengambilan keputusan. Serta yang terakhir ini ada kreasi elemen-elemen kurikulum. Sumber-sumber yang digunakan untuk prinsip kurikulum yaitu ada sumber data empiris, ada juga sumber data eksperimen, ada sumber data dari cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan yang keempat itu berdasarkan akal sehat. Baik, kita akan bahas satu persatu. Data empiris ini merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Sedangkan untuk data eksperimen ini menunjukkan pada temuan-temuan hasil penelitian. Lalu ada folklore. Nah, folklore ini adalah sebagian dari kebudayaan yang bentuknya merupakan bentuk lisan, bukan tertulis seperti cerita-cerita dan legenda. Dan yang terakhirnya ini ada akal sehat dan pikiran. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum ini ada dua, yaitu ada prinsip secara umum dan juga prinsip secara khusus. Kita akan bahas dulu terkait dengan prinsip secara umum ya. Prinsip secara umum ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip relevansi, kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis dan efisiensi, dan yang kelima ada prinsip efektivitas. Untuk prinsip khususnya ini ada 5 juga. Yang pertama ini ada berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua berkenaan dengan isi pendidikan, yang ketiga ini berkenaan dengan proses pembelajaran, yang keempat berkenaan dengan media atau alat bantu pembelajaran, dan yang keempat yaitu berkenaan dengan evaluasi. Baik, prinsip umum mengenai prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini memiliki makna sesuai atau serasi. Jadi jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan juga aspek eksternal. Nah, apa saja sih aspek internal dan aspek eksternal tersebut? Nah, aspek internal ini kurikulum memiliki relevansi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Sedangkan untuk eksternalnya, ini komponen memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Jadi ada tuntutan dan potensi siswa serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip umum tentang fleksibilitas. Nah, fleksibilitas di sini ini harus dimiliki oleh kurikulum, yang mana kurikulum ini berisi hal-hal yang solid ya, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat itu, sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum ini harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajarannya yang dikaitkan dengan keadaan sekitar dan juga perkembangan zaman sekarang.
Selanjutnya yaitu ada prinsip umum terkait dengan kontinuitas. Nah, yang mana makna kontinuitas itu sendiri adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan. Nah, sehingga ini tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan guru ya maupun yang belajar atau peserta didik. Selanjutnya yaitu ada prinsip umum praktis dan efisien. Nah, yang mana kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis yang artinya dapat dan mudah diterapkan di lapangan, gitu ya. Nah, salah satu kriteria dari praktis dan efisien ini adalah artinya tidak mahal atau murah, begitu ya, alias murah. Nah, sehingga murah di sini merujuk pada pengertian bahwa kurikulum harus dikembangkan secara efisien, tidak boros dan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas di sini mengembangkan kurikulum harus mempertimbangkan sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai dan juga diimplementasikan. Nah, dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan juga efektivitas siswa dalam belajar. Nah, itulah tadi terkait dengan prinsip umum pengembangan kurikulum. Baik, kita akan bahas terkait dengan prinsip khusus berkenaan dengan tujuan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang sifatnya umum dan khusus juga ya. Nah, dalam perumusan tujuan pendidikan ini didasarkan pada sumber-sumber tertentu seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka apa, lalu survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, lalu ada survei tentang kualitas sumber daya manusianya, lalu pengalaman-pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama yang dihadapi oleh negara kita. Baik, selanjutnya yaitu prinsip khusus berkenaan dengan isi pendidikan. Nah, dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang harus dijadikan dasar acuan, yaitu diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan juga sederhana. Nah, isi bahan pelajaran itu harus meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Kita beralih kepada prinsip khusus berkenaan dengan proses pembelajaran. Nah, dalam proses belajar mengajar hendaknya memperhatikan hal-hal seperti berikut ya. Adanya kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pembelajaran. Lalu adanya variasi metode atau teknik dalam proses mengajar terkait dengan memperlihatkan perbedaan individual siswa, serta keefektifan metode dalam mengaktifkan siswa dalam mendorong perkembangan kemampuan baru sehingga siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ini prinsip khusus yang berkenaan dengan media. Nah, dalam proses pemilihan media dan juga alat pengajaran hendaknya memperhatikan hal-hal seperti kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap media apa saja yang akan digunakan dan media yang tersedia. Nah, serta pengorganisasian alat-alat dan bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul, buku paket, ataupun media yang berbasis IT. Nah, prinsip terakhir dari prinsip khusus tentang pengembangan kurikulum yaitu ada prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, yang mana pengembangan kurikulum ini harus berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi yang mana di dalamnya itu ada objektivitas, ada komprehensif, ada kooperatif, ada mendidik, ada akuntabilitas dan juga praktis. Nah, itulah tadi terkait dengan
prinsip khusus yang berkenaan dengan evaluasi. Baik, setelah tadi kita membahas terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum, kita akan bahas prinsip pembelajaran ya. Nah, pada prinsipnya ini menurut Sukamto dan Winata Putra, prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan di dalam proses pembelajaran. Begitu ya. Dan di sini ada juga 5 prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ada prinsip kemerdekaan, yang kedua ada prinsip kebangsaan, yang ketiga ada prinsip kebudayaan, yang keempat ada prinsip kemanusiaan, dan yang kelima ada prinsip kodrat. Baik, yang akan kita bahas secara mendalam di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran yang meliputi 7 prinsip. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, dari 7 itu, yang pertama itu ada prinsip perhatian dan motivasi, yang kedua ada prinsip keaktifan, yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung, yang keempat ada prinsip pengulangan, yang kelima ada prinsip balikan dan penguatan, yang keenam yaitu ada prinsip individual, dan yang ketujuh yaitu ada prinsip tantangan. Baik, nah ini ada prinsip perhatian dan motivasi. Nah, perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan secara emosional, secara fisik, dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Dan motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat mengerahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sehingga ketika kita mau belajar, ini prinsip perhatian dan motivasi harus muncul di dalam diri siswa. Selanjutnya yaitu prinsip keaktifan. Nah, belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan oleh siswa oleh dirinya sendiri. Akan inisiatif belajar ini harus muncul dalam dirinya, sehingga apabila inisiatifnya sudah ada dalam dirinya maka akan aktif siswa tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, yang mana ini prinsip ini berhubungan dengan aktivitas. Setiap individu ini harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan setiap individu harus mengalaminya, begitu ya. Seperti halnya istilah berikut ini. Ya, saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, dan saya melakukan, saya mengerti. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pengulangan. Nah, dalam proses pembelajaran, kegiatan pengulangan ini harus dilakukan agar materi yang disampaikan bisa dimengerti oleh siswa dan bisa dipahami. Baik, yang selanjutnya yaitu ada prinsip tantangan. Nah, dalam situasi belajar, ini siswa menghadapi suatu tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa harus dihadapkan pada sejumlah tantangan atau hambatan atau masalah yang harus dipecahkan permasalahannya sehingga siswa bisa menyelesaikan problem solving. Selanjutnya yaitu ada prinsip balikan dan penguatan. Nah, yang mana dalam proses pembelajaran ada penguatan dan juga ada balikan. Seperti halnya ketika siswa bertanya terkait satu materi, maka guru harus menjelaskan dengan beberapa teori sampai siswa itu bisa memahami, dan juga siswa dapat memahami pembelajaran dengan mendapatkan penguatan teori dari guru tersebut. Yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Nah, yang mana dalam proses pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individu siswa, sehingga guru harus bisa memahami karakteristik siswa dalam proses pembelajaran, baik itu memahami karakteristik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.
Baik, kita akan sesuaikan prinsip pembelajaran dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita gunakan. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kondisi peserta didik, ini harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga ada holistik, dan yang keempat ada relevan, serta yang kelima yaitu berkelanjutan. Nah, itulah tadi terkait dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sudah kita bahas dan sudah saya sampaikan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qorib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.